Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai probabilities and inference. Probabilitas adalah pengukuran numerik dari ketidakpastian. Suatu peristiwa yang mungkin terjadi atau mungkin telah terjadi atau pula tidak pasti sampai tingkat yang tergantung pada keadaan yang diketahui dari peristiwa tersebut dan pada individu yang bersangkutan dengan penilaian ketidakpastian tersebut. Interpretasi dan definisi probabilitas yang umum adalah didasarkan pada penghitungan dan konsep frekuensi relatif. Dalam hal ini, keadaan-keadaan didefinisikan dan diartikulasikan dengan jelas. Demikian pula dasar-dasar di mana individu diharapkan untuk menilai peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk memulai dengan konsep penghitungan, kami memiliki sampling statistik sebagai pola dasar paradigma untuk pengembangan probabilitas. K-means merupakan algoritma yang bersifat unsupervised learning. K-means memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang merupakan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. K-means clustering merupakan metode algoritma dasar yang diterapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan jumlah cluster, yang kedua secara acak mendistribusikan data cluster, yang ketiga menghitung rata-rata dari data yang ada di cluster, yang keempat menggunakan langkah baris 3 kembali sesuai nilai threshold, yang kelima menghitung jarak antara data dan nilai K-means clustering. Tujuan K-means yang meminimalkan fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering dengan cara meminimalisasikan data yang ada di dalam cluster dan memaksimalkan variasi data yang ada di cluster lainnya. Metode Bayes merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang telah banyak dipakai. Metode ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan menentukan nilai peluang dari kejadian dan nilai evidence atau bukti yang didapat dari fakta tentang objek yang telah diteliti. Probabilitas bersyarat dapat dihitung menggunakan P dalam kurung A garis miring B sama dengan P A, B per P dalam kurung B, di mana P A, B adalah probabilitas bersama A dan B, P dalam kurung B adalah probabilitas B. Dan materi selanjutnya yaitu contoh dari probability. Contoh yang pertama dari hasil survei yang terhadap 100 orang menyukai olahraga, bola basket dan bola voli. Dari 100 responded, 100 orang, 20 orang menyatakan menyukai keduanya, 50 orang menyatakan hanya menyukai sepak bola, dan 20 orang hanya menyukai bola voli, dan 10 orang tidak menyukai keduanya. Bila data tersebut dibuat tabel distribusi, maka diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk contoh yang kedua, di sini ada tabel distribusi. Dinyatakan bahwa bila A menyatakan menyukai sepak bola dan B menyatakan menyukai bola voli, maka A sama dengan suka dan tidak. Jadi P dalam kurung A sama dengan 0,7 dan 0,3. B sama dengan suka dan tidak, maka P dalam kurung B sama dengan 0,4 dan 0,6. Contoh yang ketiga pada tabel berikut, di sini dinyatakan P dalam kurung A dan B, menyatakan probabilitas bersamaan bersama A dan B, dan dibaca probabilitas A dan B. Kejadian A dan B sama dengan ya dan ya dan tidak,
tidak dan ya, dan terakhir tidak dan tidak. Jika A sama dengan ya dan B sama dengan ya, maka memperoleh hasil 0,2. Dan jika A sama dengan ya dan B sama dengan tidak, maka memperoleh hasil 0,5. Jika A sama dengan tidak dan B sama dengan ya, maka memperoleh hasil 0,2. Dan yang terakhir, jika A sama dengan tidak dan B juga sama dengan tidak, maka memperoleh hasil 0,1. Contoh yang keempat, dalam tabel berikut di sini dinyatakan probabilitas seorang menyukai sepak bola bila diketahui dia menyukai bola voli adalah A sama dengan ya banding B sama dengan ya. Jadi A sama dengan ya dan B sama dengan ya per B sama dengan ya. Jadi A sama dengan ya dan B sama dengan ya memperoleh hasil 0,2 per B sama dengan ya memperoleh hasil 0,4. Jadi 0,2 per 0,4 sama dengan 0,5. Dan selanjutnya probabilitas seorang tidak akan menyukai bola voli bila diketahui dia menyukai sepak bola adalah B sama dengan tidak banding A sama dengan ya. Maka A sama dengan ya dan B sama dengan tidak per A sama dengan ya. Jadi A sama dengan ya dan B sama dengan tidak memperoleh hasil 0,5 dan A sama dengan ya memperoleh hasil 0,7. Jadi 0,5 per 0,7 sama dengan 0,714. Oke, jadi metode Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari satu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain dengan melibatkan proses integrasi yang melibatkan fungsi kernel. Jadi metode transformasi Laplace dicetuskan oleh matematika asal Prancis Pierre-Simon Marcus de Laplace tahun 1749-1827. Jadi transformasi Laplace ini dipresentasikan sebagai Fs sama dengan transform F sama dengan integer 0 tak terhingga E min St pangkat St F dikali T dt. Metode Monte Carlo. Jika sebuah sistem mengandung unsur yang menunjukkan adanya peluang dalam perilaku mereka, maka simulasi metode Monte Carlo mungkin dapat diterapkan. Metode Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Ada 5 langkah sederhana teknik simulasi Monte Carlo, yaitu: yang pertama, menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Yang ketiga, menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Yang keempat, membangkitkan angka acak. Yang kelima, menyimulasikan serangkaian pencobaan. Algoritma Monte Carlo adalah metode Monte Carlo numerik yang digunakan untuk menemukan solusi problem matematis yang dapat terdiri dari banyak variabel yang susah dipecahkan, misalnya dengan kalkulus integral atau metode numerik lainnya. Pada tahun 1951, von Neumann memberikan suatu metode untuk membangkitkan sampel dari sebuah densitas V sama dengan 1 per K. V1 hanya diketahui V1 jika ada suatu densitas H sedemikian sehingga mungkin untuk membangkitkan sampel dari H dan V1 dalam kurung X lebih kecil sama dengan MH dalam kurung X. Untuk semua X, algoritma diberikan di bawah ini yang dikenal sebagai rejection sampling. Yang pertama, bangkitkan sampel acak dari distribusi dengan densitas H misalnya Y. Yang kedua, terima Y sebagai sampel dengan probabilitas V1 dalam kurung Y per MH dalam kurung Y. Jika langkah kedua tidak berhasil, kembali ke langkah 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Markov Chains Monte Carlo. Secara umum, masyarakat ilmiah belum sepenuhnya bisa memanfaatkan teknik Bayesian untuk melakukan inferensi ketika dihadapkan pada masalah nyata. Hal ini terutama disebabkan oleh dua permasalahan yang berbeda.
yaitu ketidakmampuan untuk menghitung integral dimensi tinggi yang diperlukan untuk mengkarakterisasi distribusi posterior pada model. Sebagian besar hal ini dapat diselesaikan dengan munculnya Markov Chains Monte Carlo atau MCMC. Metode MCMC secara luas dianggap sebagai perkembangan yang paling penting dalam komputasi statistik dalam sejarah. MCMC memungkinkan ahli statistik untuk mengepas beberapa model dasar probabilitas, termasuk yang bahkan tidak dianggap beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, statistik satu-satunya yang telah bersedia dan mampu menulis kode komputer yang diperlukan untuk menggunakan metode MCMC sesuai model probabilitas. Nah, saat ini kita sampai ke tujuan MCMC. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, dapat digunakan untuk menghitung perkiraan numerik dan integral multidimensi. Misalnya, statistik, Bayesian, fisika komputasi, biologi, komputasi, dan komputasi linguistik. Kedua, dapat menjadi langkah kunci dalam proses statistik Bayesian sehingga memungkinkan untuk menghitung model hierarki besar yang memerlukan integrasi lebih dari ratusan atau bahkan ribuan parameter yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menghasilkan sampel yang secara terhadap mengisi wilayah kegagalan di kejadian samping yang langka. Terdapat dua algoritma utama dalam MCMC, yaitu algoritma Metropolis-Hastings dan algoritma Gibbs sampling. Algoritma Metropolis-Hastings atau MH digunakan untuk membantu membangkitkan sampel-sampel acak dari distribusi posterior yang diinginkan. Dalam algoritma MH dibutuhkan sebuah proposal distribution untuk membangkitkan kandidat sampel acak. Langkah-langkah dasar ini algoritma adalah bisa dilihat dari langkah pertama sampai langkah yang keempat. Statistik yang digunakan untuk mengukur derajat ketergantungan antara pengambilan secara berurutan dalam sebuah rantai Markov adalah autokorelasi. Autokorelasi mengukur korelasi antara dua buah himpunan dari nilai-nilai yang tersimulasi, dan dengan L adalah lag atau bilangan yang memisahkan dua himpunan tersebut. Untuk sebuah hyperparameter tertentu, nilai autokorelasi pada lag L dapat dihitung dengan formula dengan rumus sebagai berikut. Algoritma Gibbs sampling bisa diterapkan apabila distribusi probabilitas bersama atau joint probability distribution tidak diketahui secara eksplisit, tetapi distribusi bersyarat atau conditional distribution. Dari tiap-tiap variabel diketahui, algoritma Gibbs bisa dituliskan sebagai berikut. Dari langkah pertama sampai dengan langkah yang ketiga bisa dilihat seperti contoh yang ada pada gambar tersebut. Disebut distribusi bersyarat penuh dan densitas yang digunakan untuk simulasi. Walaupun dalam dimensi tinggi semua simulasi adalah univariate, dalam Gibbs sampling tidak ada mekanisme penerimaan dan penolakan. Semua sampel hasil simulasi diterima. Di sini saya akan melanjutkan materi, dan itu tentang model Ising. Dalam mekanika statistik, model Ising adalah representasi sederhana dari interaksi momen magnetik, di mana individu dalam zat ferromagnetik, misalnya itu magnet kulkas, momen ini yang disebut dengan berputar, di mana yang dianggap menunjukkan naik itu memiliki nilai positif 1 dan yang turun itu memiliki nilai minus 1, dan berinteraksi dengan spin lain bergantung pada posisi relatifnya. Dan berikut pada layar terdapat beberapa contoh gambar, di mana ada gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar itu menunjukkan perilaku bahan magnetik seperti yang bergantung pada suhu.
Seperti pada gambar 1 menjelaskan definisi pada suhu tinggi, eksitasi termal menyebabkan spin mudah mengubah orientasi dan ada sedikit organisasi dalam sistem. Dan pada gambar kedua, ketika suhu menurun, keadaan energi yang lebih rendah disukai. Hal ini dicapai jika tetangga itu tidak menolak sehingga membentuk domain yang selaras. Dan contoh pada gambar ketiga itu menunjukkan setelah penyelarasan diwujudkan, sebagian dari penting dari sistem momen individu menambahkan sehingga medan magnet secara keseluruhan. Dan berikut kita beralih kepada Ising-Hamilton. Dari Hamilton, energi dari sistem Ising dijelaskan oleh Hamilton memiliki rumus Hamilton sama dengan min sigma I dan J memiliki nilai J sigma I dan sigma J, di mana dengan sigma I elemen kurang dari 1 adalah variabel spin. Jumlahnya lebih dari berinteraksi atau berpasangan spin tetangga. Dan J itu lebih dari 0 adalah konstanta. Interaksi yang menggambarkan seberapa kuat spin tetangga berinteraksi. Untuk setiap pasangan spin yang selaras ada kontribusi kurang dari J untuk energi keseluruhan. Sebagai catatan, model Ising tidak memiliki gangguan dalam interaksi pada suhu rendah. Semua spin memiliki kecenderungan yang menyelaraskan dengan tetangga masing-masing, mana keadaan energi terendah atau keadaan dasar dicapai ketika semua variabel spin memiliki nilai yang sama, misalnya semua bernilai positif 1 atau semuanya itu bernilai minus 1. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.